Pasti akan sangat keren ya kalau kita bisa mengumpulkan energi dari luar angkasa dan membawanya ke planet kita. Artinya, kita nggak perlu mendapatkan listrik dari angin, air, atau sumber daya lain yang tersedia di bumi. Jutaan orang akan mengisi daya ponsel mereka, menyimpan makanan di kulkas, menonton TV, dan melakukan lebih banyak hal berkat listrik yang kita dapatkan secara nirkabel dari luar angkasa. Awalnya terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tapi ide ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Bukan hanya mungkin, tapi kita akan melihatnya terjadi lebih cepat, mungkin pada 2040. SEI adalah kependekan dari Space Energy Initiative. Saat ini, mereka sedang mengerjakan proyek menarik yang disebut Cassiopeia, dan tujuan utamanya adalah menempatkan konstelasi satelit-satelit besar di orbit tinggi planet kita. Setelah satelit-satelit itu berada di tempatnya, kita akan dapat akses ke pasokan energi matahari yang besar, nyaris tak terbatas, kata sebagian orang. Kita bisa dapat 40 kali lebih banyak energi dari panel surya di luar angkasa dibandingkan panel surya yang ada di bumi. Ruang angkasa sangat luas. Ada cukup ruang untuk semua satelit tenaga surya di orbit kita. Dan masing-masing satelit itu bisa menghasilkan listrik sebanyak yang kita dapatkan dari pembangkit listrik. Kalau ini berhasil, kita akan bisa mengubah energi ini menjadi energi gelombang mikro. Jenis ini mirip dengan gelombang radio frekuensi tinggi yang ditemukan di microwave biasa. Kemudian, kita akan memancarkannya ke planet kita dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja untuk melakukan ini, kita butuh banyak antena di seluruh bumi. Antena-antena ini akan menangkap pancaran sinar sehingga energi dapat diubah menjadi listrik. Ilmuwan akan dapat jutaan dolar untuk mencoba proyek tenaga surya berbasis ruang angkasa ini, SBSP. Satelit-satelit ini akan terdiri dari ratusan ribu bagian kecil yang identik yang diproduksi di pabrik-pabrik. Menariknya, kita akan punya robot yang akan menyatukannya. Ilmuwan akan memprogram robot-robot ini untuk bekerja sendiri tanpa bantuan. Robot-robot ini juga akan memperbaiki dan merawat satelit bila diperlukan. Tentu saja, menggunakan energi surya bukanlah hal yang baru. Ini adalah sumber daya yang penting bagi umat manusia saat ini. Namun, ini berbeda dengan memiliki panel surya di luar angkasa. Ini berbeda karena atmosfer kita menyebarkan sinar matahari. Di luar angkasa, kita akan dapat energi ini langsung dari matahari. Nggak ada yang akan mengganggu prosesnya. Gelombang mikro bisa dengan mudah menembus awan di atmosfer kita. Selain itu, sinar matahari di luar angkasa tersedia setiap saat sehingga kita bisa dapat energi nggak hanya pada siang hari. Ditambah lagi, cahaya di atas sana lebih kuat dibanding setelah melewati semua lapisan atmosfer. Ilmuwan dari Inggris saat ini sedang mengerjakan proyek ini. Namun, tim dari seluruh dunia ingin mengembangkan dan memasang panel surya berbasis ruang angkasa ini di mana-mana, sehingga orang-orang di seluruh dunia bisa mendapatkan manfaat darinya. Mereka juga sedang mengerjakan proyek ini di AS. Ilmuwan mencoba hal baru yang disebut bubin sandwich. Mereka menggunakannya untuk mengubah energi matahari menjadi gelombang radio. Saat pertama kali memikirkannya, sinar gelombang mikro terdengar seperti sesuatu yang berbahaya. Tapi para ilmuwan telah mengujinya dan menemukan gelombang ini efisien dan juga sangat aman bagi kita dan satwa liar di planet kita. Mereka menguji prinsip ini dalam skala kecil terlebih dahulu. Mereka memancarkan sinar gelombang mikro dari satu titik ke titik lainnya dan jarak antara titik-titik ini adalah 36 meter. Pancaran sinar gelombang mikro seperti Wi-Fi yang kita miliki di seluruh planet. Sinarnya nggak terlalu kuat, kira-kira 1/4 dari intensitas matahari di siang bolong. Ide ini bukan hal baru loh. Ilmuwan telah mempertimbangkannya selama 50 tahun lebih. Tapi ide ini terlalu mahal dan rumit untuk diimplementasikan karena kita nggak punya teknologi yang cukup bagus untuk melakukannya. Tapi sekarang, tampaknya hal itu mungkin. Penelitian untuk mengujinya akan memakan waktu 3 tahun dan tujuannya untuk melihat apakah pembangkit listrik tenaga surya besar yang akan dibangun di luar angkasa benar-benar bisa bekerja. Pertanyaan lainnya, apakah bisa didapatkan dengan harga yang masuk akal?
Matahari adalah sumber energi bersih yang luar biasa, dan kita mungkin akan dapat lebih banyak energi daripada yang bisa kita konsumsi sekarang atau yang akan kita konsumsi di masa depan. Untuk dapat energi matahari dari luar angkasa, kita butuh panel surya. Cermin atau reflektor tiup akan mengumpulkan sinar matahari dan mengarahkannya ke panel-panel. Lalu, panel-panel itu akan memancarkan energi matahari ke bumi. Kalau ini berhasil, energi matahari akan mengalahkan semua sumber energi lainnya. Jadi, kenapa belum ada panel surya di luar angkasa? Harganya mahal. Tapi, ada juga risiko tinggi puing-puing luar angkasa atau radiasi yang merusak panel surya ini. Risiko lainnya, kita akan kehilangan banyak energi saat membawanya kembali ke bumi. Banyak penemuan luar angkasa menarik selama beberapa tahun terakhir. Misalnya, bumi super yang ditemukan pada 2017. Bumi super adalah sebuah eksoplanet yang artinya mengitari bintang yang bukan anggota tata surya. Dan bumi super adalah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan planet yang lebih masif daripada bumi, tapi juga lebih ringan daripada planet es raksasa seperti Uranus dan Neptunus. Bumi super bisa terbuat dari batuan, gas, atau campuran keduanya. Masanya bisa mencapai 10 kali massa bumi dan 2 kali ukurannya. Bumi super keren yang kita temukan beberapa tahun ini berjarak 21 tahun cahaya dari kita. Ia mengelilingi bintang induknya, bintang Katai M, hanya dalam waktu 2 minggu. Jadi, selama itulah 1 tahun di sana. Aku bahkan gak ingin mikirin berapa umurku di sana. Tapi, aku gak keberatan dapat hadiah lebih banyak. Ada beberapa planet di luar sana yang juga bisa mendukung kehidupan. Salah satunya yang juga ditemukan pada 2017 bisa jadi merupakan planet terdekat dengan kita yang mungkin punya kehidupan. Tahun ini, ilmuwan menemukan bumi super lainnya. Ukurannya 40% lebih besar dari planet tempat tinggal kita dan lebih dekat ke bintangnya daripada kita. Tapi, ukuran mataharinya 6 kali lebih kecil daripada matahari kita dan suhunya 2 kali lebih rendah. Kita bahkan gak perlu pergi jauh untuk menemukan hal-hal baru. Ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang tata surya kita sendiri. Kita telah menemukan bulan baru yang mengorbit planet terbesar di tata surya, yaitu Jupiter. Jupiter sangat besar, yang berarti gravitasinya sangat kuat dan menarik banyak objek ruang angkasa. Coba lihat planet tempat tinggal kita. Bumi hanya punya 1 bulan, Mars punya 2 bulan. Dan setidaknya ada 79 bulan yang mengorbit Jupiter. Mungkin masih ada ratusan bulan yang belum kita temukan. Bulan baru yang mengitari Jupiter berlawanan arah dengan rotasi Jupiter. Dan posisinya berada pada kemiringan yang ekstrim terhadap bidang orbit Jupiter. Kita juga punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di lingkungan kita. NASA akan kembali ke Venus pada 2030. Terakhir kali ilmuwan meluncurkan misi ke sana pada 1989. Alasan gak ada yang melanjutkan penjelajahan ke Venus mungkin karena orang-orang lebih sering membicarakan tentang pergi ke Mars. Peneliti telah menemukan sesuatu yang disebut fosfin di atmosfer Venus. Elemen ini istimewa karena di bumi hanya aktivitas manusia dan mikroba yang bisa menghasilkannya. Bisa jadi ada beberapa bentuk kehidupan di Venus. Mungkin saja ada dunia dengan sungai dan lautan di planet ini pada masa lampau, sebelum permukaannya menjadi cukup panas untuk melelehkan timah. Kita nggak bisa membicarakan penemuan baru di ruang angkasa tanpa menyebutkan setidaknya 1 lubang hitam. Lubang hitam yang baru ditemukan ini, yang dinamai unicorn, hanya berjarak 1500 tahun cahaya dari kita, yaitu di konstelasi Monoceros. Itu menjadikannya lubang hitam terdekat dengan bumi yang kita ketahui. Ilmuwan menemukannya ketika mereka melihat cahaya bintang pasangannya menjadi lebih terang. Mereka tahu ada sesuatu yang menarik bintang tersebut, meskipun mereka nggak bisa melihat lubang hitam itu secara langsung.